Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Kurang semangatnya ya. Kalau Pak Agung bilang selamat pagi, jawabnya ini. Pagi ceria gitu ya. Oke, kita ulang ya. Selamat pagi. Pagi ceria. Oke, terima kasih semangatnya pagi ini ya. Jadi kita akan mulai nih proses pembelajaran ya. Jadi sebelum itu mudah-mudahan kondisi anak-anak hari ini semua dalam keadaan sehat ya, tidak ada yang kurang enak badan ya. Semua sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, semua sehat ya. Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran PJOK hari ini, ayo kita berdoa dulu ya. Nah, untuk doa silakan Pak Rabudi untuk pimpin doa. Izin, Pak, saya mimpin, Pak. Baik, teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih Pak Rabudi. Terima kasih Rabudi. Ya. Jadi sebelum kita mulai, Pak mau absen dulu untuk kehadiran anak-anak ya. Oke, yang pertama ada Pak Doniel Wahyu. Hadir, Pak. Ripta Agistiarini. Hadir, Pak. Budi Adnyana. Hadir, Pak. Metri Suryani. Metri Suryani. Metri Suryani hadir. Oh, hadir. Kemudian Gufran. Hadir, Pak. Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Hadir. Oke ya, jadi semua hadir ya. Jadi ini mudah-mudahan awal yang baik karena semua hadir kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Ya, oke. Untuk menumbuhkan jiwa semangat kita, nasionalisme kita, ayo kita menyanyikan lagu dulu ya, lagu wajib. Suara bergembira semua, sudah bebas negeri Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita selama-lamanya. Oke, berikutnya kita tepuk PPK dulu ya. Oke. Ada yang bisa mimpin? Pak Rabudi bisa pimpin tepuk PPK? Pak Rabudi bisa pimpin? Rabudi bisa pimpin tepuk PPK? Pak. Oke, kita tepuk PPK dulu ya Rabudi, pimpin. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. cerdas. Oke. Salam PPK, yuk. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Hebat. Hebat. Tepuk semangat.
Nah, Semangat. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sudah semangat. Mudah-mudahan ini awal yang baik ya. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai salah satu permainan bola besar ya. Salah satu permainan bola besar yaitu permainan sepak bola ya. Anak-anak bisa lihat ya? Anak-anak bisa lihat ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, kita akan mempelajari mengenai permainan sepak bola. Sebelumnya ada yang tahu apa itu permainan sepak bola? Kira anak-anak ada yang tahu apa itu permainan sepak bola? Saya bisa jelaskan, Pak. Oke, silakan Lita. Sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim, masing-masing tim terdiri dari 11 orang pemain yang di dalamnya ada 10 pemain dan 1 orang kiper. Oke, bagus sekali jawabannya Lita ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau menjawab apa itu permainan sepak bola? Saya, Pak. Oke, silakan Sarip. Sepak bola adalah permainan bergu di lapangan, Pak. Menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan, yang masing-masing terdiri dari 11 pemain, Pak. Berlangsung sampai selama 2 kali 45 menit, Pak. Kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang. Oke, bagus sekali jawaban ini ya. Dari jawaban Lita, dari jawaban Sarip, itu ya, bagus sekali. Bahwa memang benar, permainan sepak bola itu adalah salah satu permainan bola besar yang dimainkan secara beregu, yang dimainkan dengan dua tim, yang masing-masing tim berjumlah 11 orang dengan tujuan memasukkan bola ke gawang lawan ya, bagus sekali. Nah, di kesempatan ini ya, jadi kita akan mempelajari mengenai permainan sepak bola yang terbatas pada kombinasi gerak dasar pada permainan sepak bola yaitu teknik mengoper dan menghentikan bola ya. Tetapi yang kita akan bahas hari ini adalah teknik mengoper bola ya. Jadi anak-anak pelajari ya. Jadi kita akan Pak akan menayangkan sebuah video ya, menayangkan sebuah video. Nanti anak-anak cermati apa yang ada di dalamnya ya. Namun sebelum itu anak-anak harus tahu dulu. Nah, tujuan pembelajaran kita ini apa ya? Jadi tujuan pembelajarannya adalah ini tujuan pembelajarannya. Nanti anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian dan contoh-contoh kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mampu memahami teknik mengoper bola dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu menganalisis kesalahan-kesalahan teknik mengoper bola dengan baik dan benar. Nah, dan yang terakhir, yang keempat adalah nanti anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan teknik dasar mengoper bola dengan baik dan benar ya. Jadi itu tujuan pembelajarannya. Nah, nanti anak-anak ketika diberikan sebuah materi, jadi ini poin-poin yang kalian pelajari nanti ya, dicatat, disimak ya, baik-baik. Oke. Oke, nah jadi sebelum Pak memulai penyampaian materi, Pak ingin bagi kelompok dulu ya. Nah, jadi Pak sudah bagi kelompoknya ini ya berdasarkan kemampuan kalian. Nah, untuk kelompok 1 nanti Donil Wahyu, Lita Agusti Riani, dan Budi Adnyana. Siap? Ya, Pak. Siap, oke. Kelompok 2, nanti ada Metri Suryani, ada Gupran, dan Sarip Hidayat. Oke? Ya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi anak-anak simak nanti ini, video ini, cermati, amati, dan catat hal-hal penting sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita ingin capai nanti ya. Nah, oke. Jadi Pak akan tayangkan videonya. Silakan disimak. Oke, jadi karena
tidak ada suaranya, Pak jelaskan aja langsung ya. Oke anak-anak, ini jadi di dalam materi ini, nah kita akan pelajari adalah tentang kombinasi gerak dasar yang nanti kita akan hubungkan dengan permainan sepak bola ya. Nah, jadi gerak dasar itu adalah kemampuan yang mendasar yang nanti dilakukan ataupun gerak yang dilakukan sehari-hari oleh kita ya, manusia terutama. Nah, di dalam gerak dasar itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada lokomotor. Yang kedua ada non lokomotor. Yang ketiga ada manipulatif ya. Nah, apa itu lokomotor? Ada yang tahu apa itu lokomotor? Ada, Pak. Oke, ayo. Gerakan lokomotor itu adalah gerakan yang berpindah-pindah. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Gufran ya. Jadi lokomotor Ya, itu adalah gerak ya, gerak dasar yang dilakukan dengan cara berpindah tempat ya. Nah, kemudian ada non lokomotor. Non lokomotor itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan tanpa berpindah tempat ya, tanpa berpindah tempat. Kemudian manipulatif. Manipulatif itu apa? Gerak dasar yang dilakukan dengan alat karena ada pengaruh ya. Jadi pengaruhnya itu ada 2. Yang pertama ada represif dan ada propulsif ya. Represif ini apa? Jadi ketika menerima objek ya, menerima bola gitu misalnya. Contohnya apa? Menangkap. Kemudian ada propulsif. Propulsif ini apa? Pengaruh ketika kita melakukan pengarahan gaya ya kepada alat atau objek. Contohnya apa? Menendang bola, melempar bola ya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini lokomotor, ada jalan. Ya. Yang kedua ada berlari. Yang kedua ada melompat, ya. Ya. Nah, ini lokomotor ya. Ada berjingkrak-jingkrak, ada memanjat ya. Nah, kemudian non lokomotornya yang pertama ada mengangkat tangan, mendorong tangan. Ya, itu termasuk gerak non lokomotor. Kemudian ada gerakan mendorong ya, meregangkan tangan. Ya, kemudian ada gerakan mengayunkan kaki ya, ini juga masuk non lokomotor ya. Jadi ayunkan kakinya. Kemudian ada mengayunkan tangan juga ya. Kemudian ada gerakan membungkuk ya, merunduk ya, mengadah. Nah, itu termasuk gerak dasar non lokomotor. Ya. Jadi ada menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri juga bisa ya. Bisa juga memintir badan, itu juga masuk non lokomotor ya. Nah, berikutnya ada gerak dasar manipulatif. Ya. Nah, jadi yang pertama ada menggiring bola ya. Nah, kemudian yang kedua menendang bola. Nah, ada lagi gerak dasar manipulatif yaitu menyundul ya, menyundul bola. Kemudian ada untuk penjaga gawang ada menangkap bola dan melempar bola ya. Nah, ini banyak lagi yang bisa kita cari lagi di dalam permainan sepak bola. Nah, sekarang kita hubungkan dengan permainan sepak bola ya. Nah, jadi anak-anak bisa lihat di tampilan. Nah, jadi permainan sepak bola itu apa? Nah, ini salah satu olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh 2 tim yang terdiri dari 11 orang pemain. Setiap tim bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Ya. Kemudian ada FIFA, ya, asosiasi, ya. Jadi FIFA ini adalah induk Federasi Internasional Sepak Bola di internasional, ya, yang singkatan dari Federation International the Football Association, ya. Jadi ini merupakan organisasi sepak bola tertinggi di dunia, ya.
Kemudian untuk di Indonesia, ini organisasinya namanya apa? Namanya adalah PSSI ya, yang singkatan dari PSSI ya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Jogja. Ya, ini jadi PSSI adalah induk organisasi sepak bola di Indonesia ya. Kemudian untuk teknik dasar permainan sepak bola ya. Jadi teknik dasar permainan sepak bola itu yang pertama ada mengumpan bola ke teman atau mengoper bola ke teman yang disebut dengan passing. Kemudian ada menahan bola atau menghentikan bola yang disebut dengan kontrol. Kemudian ada menggiring bola ya yang disebut dengan dribbling. Kemudian menembak bola ke gawang ada yang disebut dengan shooting ya. Kemudian ada menyundul bola yang disebut dengan heading. Nah, kemudian untuk bentuk lapangan sepak bola seperti apa? Nah, bentuknya adalah persegi panjang dengan ukuran panjang 100 sampai 120 meter dan lebar adalah 65 sampai 75 meter. Nah, kemudian ukuran gawang lebar ya, lebarnya 732 meter. Nah, dan tingginya 2,44 meter ya. Itu tentang permainan sepak bola. Nah, jadi untuk pembahasan kita ya, ini pembahasan topik kita dulu ya, kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Dan yang kedua, kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Ya. Nah, nanti anak-anak ini akan kerjakan ya. Nah, kerjakan. Nah, nanti yang akan dituangkan dalam LKPD-nya ya. Nah, ini videonya. Oke, disimak, diamati kombinasi-kombinasi gerak dasarnya ya, baik itu lokomotor dengan manipulatif maupun itu dengan non lokomotor dengan manipulatifnya. Oke, diperhatikan ya. Nah, dilihat. Nah, kalian amati, cermati gerakan-gerak dasarnya itu ya. Kak Budi, perhatikan ya. Ya Pak, sudah perhatikan Pak. Nah, oke. Ya. Nah, jadi itu mengenai tayangan tadi ya. Jadi nanti apa yang kalian lihat itu kalian sudah catat ya. Ya, jadi kalian catat, nanti kita tuangkan ya dalam LKPD kalian ya. Nah, sekarang kita akan lanjut penyampaian materi yang kita fokuskan hari ini adalah teknik mengoper bola ya.
Jadi teknik mengoper bola dengan kaki bagian dalam. Ya. Jadi ini adalah tutorial cara melakukan passing kaki bagian dalam. Nah, oke, ini dengan gerakan. Jadi indikator pembelajarannya adalah mempraktekkan gerakan keterampilan passing sepak bola dengan koordinasi gerak yang baik ya. Jadi tujuannya tadi ya ini. Jadi nanti Anda menganalisis keterampilan passing sepak bola untuk menghasilkan gerak yang efektif dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan pantang menyerah selama proses pembelajaran ya. Nah, kemudian peserta didik dapat mempraktekkan hasil analisis passing sepak bola menghasilkan ya, yang efektif dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin dan pantang menyerah selama proses pembelajaran ya. Jadi ini masih gerakan yang secara otomatisasi ya. Jadi ini anak-anak harus ingat dan pahami ya. Jadi ada 3 tahapan ya yang harus diperhatikan dalam melakukan passing. Yang pertama ada namanya sikap awal, yang kedua sikap pelaksanaan, yang ketiga adalah sikap akhir. Ya. Nah, jadi ini passing ya, definisi passing. Seni memindahkan bola. Nah, jadi melakukan passing itu ada perubahan posisi bola, ya. Nah, ini dengan passing atau mengoper bola dengan kaki bagian dalam. Nah, yang kita simak dulu nih sikap awalnya apa ya. Jadi sambil dilihat sambil dibaca ya. Kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan jauh lebih kurang 10 sampai 15 cm dari bola. Nah, jarak kaki tumpunya ini diperhatikan 10 sampai 15 cm. Nah, kemudian kaki akan mengumpan atau menendang, ditarik ke belakang. Nah, arah kaki tumpunya juga harus sejajar dengan arah sasaran. Nah, jadi kakinya sudah diletakkan, sudah tegak lurus di atas bola ya. Nah, kaki yang mengumpan atau mengoper bola ditarik ke belakang ya, diangkat ke belakang dengan posisikan ya melintang tegak lurus dan ke arah sasaran. Nah, ini untuk sikap awalnya ya. Badan agak condong ke depan. Kedua tangan terbuka ya, untuk menjaga keseimbangan. Nah, ini yang sikap ya. Dibuka nih. Tangan dibuka ke samping menjaga keseimbangan ya. Nah, ini masih dalam sikap awal ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sikap pelaksanaan. Apa yang harus diperhatikan? Oke. Kaki yang menendang ya. Jadi harus diayunkan ke arah depan sehingga dalam tepat mengenai bagian belakang bola ya. Dengan menggunakan kaki bagian dalam ya, perkenaannya adalah kaki bagian dalam. Jadi pandangan ya, pandangannya harus ke arah bola. Ya, jadi pandangannya ke arah bola tetap. Ya. Jadi ketika mau menendang bola, badannya tetap condong ke depan ya. Jadi tangannya tetap dibuka samping. Ya. Kaki diayunkan. Nah, ini sikap pelaksanaannya ya. Jadi kaki tadi tarik, kemudian diayunkan ke depan dengan bertenaga ya, dengan perkenaan kaki bagian dalam, pandangan tetap di bola. Yang ketiga sikap akhir ya. Jadi ini sikap akhir. Nah, setelah kaki mengenai bola, nah itu yang disebut dengan menendang ya. Nah, setelah kakinya menendang, kakinya tetap diayunkan, jangan ditahan ya. Tetap diayunkan ya, tetap diayunkan sampai sikap akhirnya itu ya. Kemudian jatuhkan ke tanah. Tangan harus tetap berada di samping badan sebagai menjaga keseimbangan dan proteksi diri ya. Kemudian pandangan tetap tertuju dengan bola ya.
Nah, kemudian lanjutkan gerakan kaki tadi yang setelah menendang itu ya. Badan relax ke posisi semula. Nah, ini gerakan lambatnya. Nah, ya, jadi setelah menendang, kakinya terbiayun, kemudian berlari. Ya, itu sikap akhirnya. Nah, ini dibaca kesimpulannya ya. Jadi ini kesimpulannya. Jadi yang passing itu adalah menggunakan kaki bagian dalam ya. Oke, udah ya, dibaca baik-baik. Nah, jadi anak-anak sudah tadi menonton, menyimak video ya, menyimak video yang tadi Pak putarkan ya. Jadi dari kombinasi dari gerak dasar ya, kemudian video orang bermain bola ya, terus apa tadi, habis bermain bola kemudian teknik dasar mengoper bola ya. Jadi itu yang kita fokuskan materinya ya, teknik mengoper bola. Nah, jadi anak-anak sekarang melalui ya, setelah anak mengamati video, nah sekarang kita akan bekerja dalam kelompok ya. Tadi Bapak sudah bagi kelompoknya. Kelompok 1 tadi siapa, ada siapa saja? Coba. Saya, Pak. Saya kelompok 1, Pak. Ada Donil. Lagi siapa lagi? Budi, Saya, Pak. Ada Sama Lita. Donil, Lita, Ada dan Budi. Budi. Ya, bagus. Kelompok 2 ada siapa tadi? Bu Metri, Ada Gufran, dan Metri. saya, Pak. Ada Gufran, ada Syarif ya. Nah, tadi kalian sudah bekerja bareng-bareng tadi kan ya? Ya, Ya, jadi Pak. sudah menyimak video dengan baik. Nah, sekarang minta tolong dulu nih untuk Syarif bagikan LKPD-nya ya. Jadi LKPD ini masing-masing anak mengerjakan sendiri-sendiri ya, tetapi diskusikan di dalam kelompok. Oke? Oke, Pak. Ya, oke. Syarif, udah Syarif? Sudah semua? Sudah, Pak. Sudah saya bagikan, Pak. Oke, Sudah, Pak. bagus ya. Nah, jadi dibaca baik-baik dulu itu apa petunjuknya ya. Nah, jadi anak-anak akan mengerjakan itu LKPD-nya dikerjakan ya. Udah semua dapat. Nah, sekarang ditulis jawabannya. Ya, jadi Pak sambil jalan-jalan juga akan memantau kalian ini, melihat-lihat apakah sudah benar apa yang ditulisnya ini. Ya. Oke, kelompoknya Lita, gimana? Ada masalah enggak? Enggak, Pak. Ada masalah pengerjaan? Enggak, Pak. Enggak ada. Ini lagi dicari, Oke. Pak. Oke, bagus ya. Kelompoknya Metri gimana? Nah, ini Pak lihat ya, udah. Oke, bagus. Ada masalah nggak Metri dan teman-temannya ini gimana? Udah? Nggak ada masalah, Pak. Ya? Bagus sekali ya. Pak, ada di Ya. paket nih, Pak. Oke, bagus. Nah, itu ada buku paket, ada bawa HP, pakai aja, nggak apa-apa ya. Nah, sambil belajar. Oke, ini coba lihat ini Donil, Nil. Nah, ini coba diperhatikan itu gerak dasar manipulatifnya. Ya, nah, tadi kan Ya, kamu Pak. dicatat kan? Sudah dicatat Ya, tadi Pak. kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, bagus. Nah, ini benar ya. Gerak dasar gerak dasarnya. Ya, kombinasinya antara lokomotor dengan manipulatif, ya. Lokomotornya ada apa tadi? Ada jalan, ada Lari. ada jalan, ada lari. Nah, kemudian kita hubungkan coba nih dengan manipulatifnya apa? Apa contohnya di dalam sepak bola tadi? Menendang tadi, Pak. Menendang, bagus. Bagus tuh ya. Nah, coba diperhatikan ini. Nah, tadi bahasan Pak adalah kombinasi lokomotor dengan manipulatif kan? Lokomotornya apa tadi? Nah, saat menendang bola. Nah, ada gerakan berlari berarti dia masuk apa ini?
Ada masuk apa? Lokomotor. Ya, bagus. Kemudian waktu kegiatan menendang bola. Nah, itu masuk gerakan apa? Manipulatif, Manipulatif, Pak. Nah, bagus. Nah, itu contoh salah satu contohnya ya. Nah, Ya, Pak. cari lagi yang lain. Ya. Ayo Budi, cari lagi Budi. Bareng-bareng kita. Udah banyak nih yang buat saya. Oke. Kelompok metri gimana? Ya, coba nih dilihat ya. Tadi ingat bahasanya adalah kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif ya. Non lokomotornya ingat kan? Nah, coba kita analisa tadi tuh gerakan-gerakan di video tadi ya. Ada mengheading bola kan? Ada mengheading bola waktu dia diam tuh. Nah, kemudian ada gerakan menarik badan ke belakang. Nah, itu masuk apa? Metri? Gufran, Syarif? Masih manipulasi dengan Nah, itu tadi ketika gerakan menyundul bola kan ada gerakan menarik badan itu. Nah, itu termasuk gerak dasar apa itu? Gerak dasar apa, Metri, Gufran, Syarif? Lokomotor, Pak. Kok lokomotor? Non lokomotor itu, Pak. Non lokomotor baru benar ya. Non lokomotor menarik badan ya. Kemudian manipulatifnya ketika kapan? Ketika menyundul bola, Pak. Bagus Syarif ya. Jadi itu ketika menyundul bola, nah itu masuk lokomotor ya. Jadi kombinasi ya. Nah, itu udah kan udah dapat tuh kan. Nah, salah satu contoh gerak dasar non lokomotor dengan manipulatif ya. Menarik badan, kemudian menyundul bola saat kapan? Saat menyundul bola ya. Itu rangkaian gerakannya ya. Oke, cari lagi yuk terus. Cari lagi yang sebanyak-banyaknya itu gerak dasar ya. Gerak dasar kombinasi tadi ya, kombinasi antara lokomotor dengan manipulatif dan gerak dasar non lokomotor dengan manipulatifnya ya. Sudah buat, Pak. Oke, ya bagus ya. Oke, coba dilihat lagi, dicek-cek. Nah, kemudian untuk teknik mengoper bolanya ya, tadi sudah ditayangkan video. Nah, dilihat, dicermati lagi ya. Ingat, ketika dalam pelaksanaan atau praktek, jadi ini harus wajib ada ya. Yang pertama itu ada sikap awalnya. Yang kedua ada sikap pelaksanaannya. Yang ketiga ada sikap akhir atau yang disebut dengan follow through ya. Nah, itu harus ada itu. Oke, dikerjakan dulu. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Ya, dicek-cek lagi Rahbudi dan kelompoknya. Kelompoknya Metri udah sampai nomor 3? Belum, Pak. Masih nomor 2, Pak. Belum. Masih nomor 2. Ya. Saya mau yang ketiga, Pak. 2 udah selesai. Oke, ya, bareng-barang itu berdua ya, Syarif dan Metri dan Gufran. Ya. Oke, dukung temannya ya, biar semua paham. Oke. Kelompoknya Donil, kelompok nomor 3 gimana? Sudah juga apa Rahbudi aja selesai nih? Dia selesai sendiri nanti, nggak berdiskusi. Saya belum Pak, baru nomor 2 saya Pak. Ayo Rahbudi bantu temannya ya, kita dalam kelompok. Lain-lain ya Pak, lain-lain ya. Saya mau ngerjakan ya Pak. Jangan gitu ya, kerja bareng-bareng. Lita gimana? Sudah diajak? Sudah Pak, sudah saya. Bagus ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah ya? Sudah selesai ya? Kelompoknya Donil? Kelompoknya Metri juga sudah ya? Oke. Nah, sekarang presentasikan ya. Presentasikan semuanya itu ya. Apa yang kalian tulis jawabannya itu presentasikan.
dan nanti kita akan menyamakan persepsi ya. Jadi nanti kelompok 1 dulu, silakan siapa saja boleh membacakan ya di bangkunya saja karena sudah berkelompok ya. Dari bangku saja berdiri dibacakan hasil kerjaannya. Oke, ayo dari kelompok 1 dulu. Silakan Bu Lita. Lita ya. Lita baca. Oke, saya bacakan jawaban yang sudah saya kerjakan ini ya Pak. Jadi kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif di sini tuh pada saat bermain sepak bola yang pertama berlari dan menendang, terus berjalan dan mengoper bola. Terus yang selanjutnya berlari dan dribbling dan melompat lalu menyundul bola. Terus yang keduanya itu contoh gerakan manipulatifnya yaitu kombinasi gerak dasar dan non lokomotor dan manipulatif yaitu menekuk lutut dan menendang bola. Terus selanjutnya menarik badan ke belakang lalu menyundul bola. Yang selanjutnya mengayun tangan dan mengopor bola itu khusus untuk kiper. Oke, bagus. Oke, lanjut. Sudah ya? Oke, mungkin teman yang lain, teman di kelompoknya, Donil, Budi, ada yang mau ditambahkan nggak? Sudah, Pak. Sudah pas tuh, Pak. Sudah pas, Pak. Oke, lanjut. Kelompoknya Metri. Siapa yang bacakan? Syarif atau siapa? Iya, Pak. Oke, silakan. Syarif. Yang saya akan menjawab yang nomor 2, Pak. Ya, langsung ya. Ya, Pak. Cara mengoper bola yang pertama sikap awal. Sikap awal itu berdiri di belakang bola, kaki tumpu berada di samping bola, tarik kaki tendang ke belakang, Pak. Yang tarik kaki kedua, tendang ke belakang gitu ya. Tarik kaki tendang ke belakang. Gimana tendang ke belakang? Nah, coba diperbaiki dulu bahasanya. Tarik kaki ke belakang apa tendang ke belakang? Oh iya, Pak, tarik kaki ke belakang, Pak. Iya. Ya. Kaki ke belakang. Oke, itu sikap awal, Pak. Oke. Sikap pelaksanaan. Ayunkan kaki, tendang mengenai bola dengan perkenaan kaki dalam. Yang itu sikap pelaksanaan, Pak. Nah, untuk sikap akhir, pandangan mengarah bola, kaki tetap diayunkan. Ya. Seperti itu, Pak. Pandangannya gimana? Pandangan tetap ke depan, pandangan mengarah bola, Pak. Oke, pandangan tetap mengarah ke bola. Oke, bagus. Terima kasih, tepuk tangan tuh. Ini jawabannya bagus-bagus semua ya. Tepuk tangan buat semua kita ya. Oke. Ya, ini jawabannya menarik semua, bagus-bagus ya. Jadi kalau Pak mengamati, mendengarkan apa yang kalian jelaskan tadi, itu semua sudah baik, ya, sudah bagus semua, ya, sudah bisa menjelaskan, ya, mendeskripsikan arti dari manipulatif, bisa memberikan contoh-contoh gerak dasar manipulatif, ya, yang tadi ada 2 ya. Yang pertama ada kombinasi gerak dasar lokomotor dengan manipulatifnya, ya, sudah ada menyebutkan tadi. Berjalan, kemudian menendang bola, Pak. Saat kamu menguasai bola, kamu berjalan, kemudian menendang bola. Ya, kemudian ada tadi ketika bola datang tinggi, saya melompat dan menyundul bola. Itu bagus ya, itu termasuk lokomotor dengan manipulatif juga. Ya, masih banyak lagi ya, ada dengan kita berlari lagi ya, berlari kemudian menggiring bola ya, jadi menggiring bola itu harus berlari dengan cepat ya biar bisa melewati lawan. Nah, kemudian yang kedua ada kombinasi non lokomotor dengan manipulatif ya, kombinasi non lokomotor dengan manipulatif. Nah, tadi sudah dijawab oleh kelompok 1 ya, oleh Lita tadi.
Nah, contohnya apa? Nah, ketika akan menendang bola nih ya, ketika akan menendang bola, jadi apa yang diperhatikan? Nah, jadi pada sikap pelaksanaannya tadi itu ada apa? Lutut, ya, kaki tumpu berada di samping bola, kemudian lututnya ditekuk. Nah, itu non lokomotornya ya, lututnya ditekuk. Kemudian kakinya ditarik ke belakang. Nah, itu non lokomotor juga. Kemudian kakinya diayunkan non lokomotor. Nah, sudah bola ya, bola sudah mengenai kaki sudah mengenai bola dengan perkenaan kaki bagian dalam. Nah, itu yang disebut dengan mengoper atau menendang bola ya, yang disebut dengan gerak dasar manipulatif ya. Oke, bagus ya. Ke toilet Pak Guru. Oke ya, Sarip, silakan. Nah, lanjut yang kedua ya, mengenai mengoper bola tadi ya. Nah, itu juga sudah bagus dari jawabannya Sarip ya. Sudah benar dari ada sikap awalnya, ada sikap pelaksanaan dan sikap akhirnya. Kemudian tadi analisis kesalahan-kesalahan ya yang mungkin terjadi sudah ada dijawab juga. Yang pertama, kesalahannya apa? Kaki tumpunya agak melebar, jalannya bola tidak baik, Pak. Bagus. Kemudian Perkenaan kaki nggak tepat, Pak. Perkenaan kaki nggak tepat ya. Jadi bukan namanya mengoper bola dengan kaki bagian dalam kalau tidak tepat ya gitu ya. Sudah bisa semua menganalisa ya, menganalisa semua gerakannya. Oke, kita sudah semua lewati secara teori, sudah bagus ini semua ya. Sekarang kita praktek ke lapangan ya. Semangat, masih semangat nggak nih? Masih, Pak. Semangat, Pak. Masih, Pak. Oh, masih. Oke, bagus ya. Oke, silakan anak-anak baris di lapangan ya, baris di lapangan. Oke, Rahbudi, ayo disiapkan teman-temannya. Izin Pak, ambil bola dulu Pak ya. Ya. Ayo, Ya, Rahbudi. Udah, oke. Rahbudi, Nah, siapin, Pak. disiapkan teman ya, disiapkan. Semua perhatian. Siap, gerak. Tangan-tangan. Oke, yuk ya, pemanasan dulu ya, Rahbudi ya. Gerak kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Ayo kita pemanasan dulu. Mulai, Pak. Ya, mulai. Ayo. Ayo mulai dari kepala, dorong ke atas. Itu, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa ke belakang, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan bawa ke kiri, yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Atas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mau ke atas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Pak? Oke, bagus. Ya, terima kasih, Rahbudi. Nah, sekarang kalian main kucing-kucingan dulu ya. Main kucing-kucingan dengan kelompoknya. Ya. Ya, Pak. Oke, silakan main. Ini Pak kasih bola dulu kelompoknya Donil, kelompoknya Metri. Ya, silakan main. Ya, main kucing-kucingan. Nanti yang jadi kucing satu orang di tengah. Ya. Budi jadi kucing, Budi. Nggak ada kucing kecil. Oh, kecil-kecil ya. Ayo, udah mulai yuk. Oke, main. Gerak-gerak terus, gerak ya. Gerak-gerak. Ya, Ya, Pak. Tentang bola, ya. Siap. Siap. Oke. Kenapa bolanya, Pak? Ya, ayo ganti. Siapa yang mengenai? Siapa yang Lita jadi. Ya. Oke, Jadi Lita. kucing. Budi jangan kuat-kuat, Budi. Bolanya Ayo. jauh ini. Metri, semangat Metri. Ayo. Tangkap Sarip. Jangan sampai ketangkap Oke. sama Gufran. Cukup ya. Prit. Oke, cukup. Ayo kumpul semua. Oke, sekarang kita akan lanjut kepada teknik dasar mengoper bola ya. Jadi nanti kalian belajar masing-masing kelompok. Ya. Tadi kalian sudah mengamati video kan, sudah dilihat sikap awal pelaksanaan dan sikap akhirnya. Nah, sekarang peragakan di masing-masing kelompok. Ayo, silakan. Ayo, bagi kelompok sudah ya dari tempat. Oke, lakukan. Ayo, mulai. Sini, Sarip. Nah, Opor-opor, Budi. sini bawah. Lita, bukan seperti itu, Lita. Tadi apa perkenaan bolanya apa? Lita, apa materinya? Mengenai harus kena ke kaki bagian dalam. Tapi Bagi boleh kaki nggak, bagian Pak, dalam. nendangnya pakai kaki kiri?
Boleh, mana aja boleh bebas. Tapi ingat perkenaannya apa tadi? Kaki bagian Bagian dalam. dalam. Nah, mana coba tunjukkan dulu kaki bagian dalamnya. Ini Pak. Nah, itu loh kaki bagian dalam. Kenakan itu Pak, ya. saya nendang bukan bolanya melayang, Pak. Sepatu saya melayang, Pak. Waduh, yang benar. Ikat tali sepatunya dulu yang kenceng. Ya, oke, Ya, lanjutkan Pak. dulu ya. Donil pakai sepatu kegedean tuh, Pak. Iya nih, ya diikat dulu, benerin. Pak, izin Sarip, Pak. benerin kok tendangannya melenceng gitu. Benerin kaki tempuhnya dulu. Pak, izin ke toilet, Pak. Hah? Ya, oke. Budi Silakan, ke Budi. toilet terus, beseran Budi. Ya. Budi ke kantin itu, bener, Pak. Gufran. Budi Tendangannya ada ke Gufran. kantin tuh, Pak. Bukan ke toilet, ke kantin. Jangan, ya fokus dulu. Kita fokus dulu materi. Nanti kita istirahat bareng-bareng ya. Ya. Gufran, yang benar Gufran. Ya. Tenangnya, kaki tumpunya, tangannya bener kan? Ya, jangan kaku, kayak kedinginan. Ya, tangannya dibuka. Ya, Gufran. Waktu nendang tangannya direntangkan ya, Pak? Jangan direntangkan dong, ya. Jadi tetap menjaga keseimbangan, dibuka saja, ya. Nanti ketika kaki menendang, ya, ikuti gerakannya, ya. Harmonisasi gerakan itu penting, ya. Jadi jangan sampai gerakannya itu nggak benar, itu juga akan menyebabkan cedera loh, ya. Jadi ikuti arah tendangannya, dilanjutkan aja, jangan ditahan gerakannya. Ya, Pak. Oke, bagus. Ayo, terus. Lita, oper sini, Lita. Nih. Aduh. Bagus ya. Kau ini kelihatannya nih. Oke. Tit. Oke, kumpul dulu, perhatikan. Ya. Nah, jadi Pak tadi sudah mengevaluasi, melihat ke kelompok masing-masing ya. Jadi perhatikan itu dulu. Yang paling penting itulah semuanya ya, kaki tumpu harus diperhatikan, kemudian perkenaan kakinya. Ya, jangan yang lain kalau perkenaannya kaki bagian dalam, jangan ujung kaki dipakai, jangan kaki bagian luar dipakai, ya. Nah, kemudian pakai feeling, ya. Ngoper bola juga itu harus pakai feeling, ya. Udah tahu temannya dekat, kamu keras bolanya, ya. Nah, jadi feeling pakai, oh sepertinya kalau temannya di sini tenaganya seperti ini, itu juga harus kalian pahami, ya anak-anak ya. Ya, Pak. Nah, gitu ya. Oke, bagus. Oke, silakan sekarang masing-masing kelompok. Oke, lakukan sekarang, coba divariasikan lagi passingnya. Ya, variasikan dengan kalau tadi kan diam, ya. Sekarang dengan passing kemudian berlari ke tempat, ke arah bolanya, ya, ke arah passing seperti itu sekarang. Yuk, lakukan. Oke, bagus. Ya, gitu ya, seperti itu, benar. Ya. Oke, bagus tuh kelompoknya Donil. Sudah benar melakukannya ya. Passing berlari. Ya. Passing Lita, lari. Passing lari. Lari. Ya. Lari Budi, bukan jalan Budi. Aduh, Budi nih. Ya, ayo, Bolanya kemana-mana nih, Pak. Ya. Ayo. Nah, itu harus benar tuh melakukannya. Budi, ayo Budi, jangan kelompoknya Metri. Kelompoknya Metri udah nih juga. Oke, udah mulai bagus kelihatannya. Ya, udah benar melakukan passingnya, mengoper bolanya dengan kaki bagian dalam. Ya, oke, cukup. Tit. Oke, kumpul semua. Oke, jadi oke, Pak. Haus, Pak. Ya. Nah, oke, duduk dulu ya. Kita habis ini kita minum dulu ya. Jadi dengarkan dulu lagi sebentar. Nah, jadi anak-anak tadi sudah melakukannya dengan baik ya. Jadi kalian sudah mengikuti apa yang ada di video ya. Kemudian sedikit kesalahan ya, yang kalian lakukan tadi. Nah, mungkin kayak tadi Adelita mau nendang bola. Nah, ketika nendang bolanya naik ya. Nah, makanya kalian harus tahu passing yang baik itu seperti apa. Passing yang menyusur ke tanah ya, menggelinding, menyusur tanah, itu yang passing yang baik ya. Nah, mungkin ada yang tahu nggak kenapa tendangan passingnya Lita tadi bisa naik? Tahu, Pak. Berkenaan di bawah bola, Pak.
bagian bolanya kena yang paling bawah, kena itu. Makanya Iya, naik bolanya ya. Jadi apa yang harus dikenakan bagian bolanya? Bagian Tengah bola apa? Nah, bagian tengah belakang bola, ya, gitu. Oke, bagus nih, udah semua pinter, ya. Nah, sekarang anak-anak silakan minum dulu sebentar. Habis Pak kasih waktu 2 menit, habis itu balik lagi ya. Oke, silakan. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, sudah, yuk kumpul. Oke, Pak, ada kenyang, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, ya. Nah, jadi kita sudah lewati nih, ya, sudah melakukan praktek. Nah, sekarang mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan dulu atau merasakan kesulitan-kesulitan, ya, merasakan kesulitan-kesulitan dalam melakukannya. Ada mungkin? Ya Pak, saat mengiring bola tuh Pak, bolanya tuh Ya. terlalu jauh Pak, terlalu deras, susah untuk dikontrol Pak mengiringnya Pak. Menggiring bola atau mengoper bola, Sarip? Mengoper bola Pak untuk menahannya, mengoper bolanya. Ya. kita tuh nggak bisa langsung tepat dia Pak, bolanya jauh Pak. Bagus. Oke, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Pak, kalau kita mengoper, Pak, padahal udah kaki dalam, Pak, tapi arahnya nggak tepat, Pak, ke temannya, Pak. Oke, ya udah ada 2 nih ya. Pertama tadi siapa? Sarip tadi. Oh ya, jadi nah sekarang kan bahasan kita adalah mengoper bola ya. Pak hiraukan dulu menghentikan bolanya. Minggu depan kita pelajari itu lagi ya, Sarip ya. Nah, minggu depan kita materinya menghentikan bola atau kontrol bola ya. Nah, Iya Pak. kemudian kasusnya Donil, ya, kenapa sudah kena kaki bagian dalam kok arah bolanya sampai kanan kiri? Mungkin anak-anak ada yang tahu enggak kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak kenapa itu terjadi? Nah, Budi mungkin, Metri, Saya, tahu enggak Pak. kenapa itu? Gufran, Ya, ya, Pak. kenapa mungkin? Kemungkinan karena kaki tumpu tidak sesuai dengan jarak bola itu. Oh, benar sekali. Wah, kasih tepuk tangan lu buat Gufran itu bagus ya. Ya, Bisa oleh. menganalisa kesalahan bagus itu. Ya, Pintar. jadi kaki tumpunya itu nggak pas. Jadi kaki tumpunya ya kurang lebih 10 sampai 15 cm atau 2 kepal, 1 kepal berada di samping bola. Kemudian ujung kaki tumpu. Nah, itu menunjukkan arah sasaran ya. Jangan mau nendang ke depan tapi ujung kaki tumpu itu menghadap kanan. Ya nggak mau. Ya, diperhatikan. Oke, ada lagi enggak? Ada Pak, Ya? mungkin kurang fokus terhadap bola Pak. Pandangan ya, pandangan ke arah bola. Jadi mau nendang pandangannya harus ke arah bola juga. Bagus, Sarip. Sarip udah cewek tuh, Pak. Makanya nggak tepat. Fokus, Pak. Oh gitu, ya. Ya nggak apa-apa sekali-sekali ya, tapi harus fokus dulu ke pelajaran. Yuk, ada lagi? Pas? Pas, Pak. Habis. Oke, pas ya. Nah, jadi anak-anak, ayo kita pendinginan dulu ya, sebelum menghentikan kegiatan kita. Ayo pendinginan dulu untuk menurunkan kondisi kita ya. Tadi kita jantungnya cepat karena kita bergerak ya. Sekarang kita turunkan kondisi tubuh. Ayo, Rahbudi, pimpin siapa? Jangan Rahbudi lagi. Metri. Ayo, pimpin teman-teman pendinginan. Calling down. Ayo. Metri ke toilet, Pak. Oh, Metri ke toilet. Ya. Oke, Donil aja. Oke, Pak. Ya, teman-teman, kita pendinginan tangannya ke depan, digerak-gerakin. Ayo. Oke, diikuti dulu, diayunkan tangannya. Ya. Lemas. Jangan dikencangkan, dilemaskan ya. Putar-putar, ayo. Putar-putar. Terus lengannya, ayo. Lengannya diputar. Oke. Oke. Ya. Sudah, Pak. Ya, oke, bagus ya. Nah, jadi kita sudah pendinginan ya, kondisi sudah balik, napas sudah kembali normal ya. Nah, sekarang mungkin anak-anak ada nggak saat ini apa yang kita pelajari dari tadi sampai sekarang? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Lita? Saya bisa, Pak.
Jadi setelah bagus. kita belajar tadi, kita mengetahui kombinasi gerak dasar, lokomotor dan non-lokomotor serta manipulatif pada permainan atau permainan sepak bola. Oke, bagus ya. Jadi itu ya. Jadi kita sudah mulai dari Pak membahas tentang ya materi ya, dari tadi sudah ada sejarah Pak bahas sedikit, kemudian teknik dasarnya ya, dan kita fokuskan kepada materi kombinasi gerak dasar ya sampai teknik mengoper bola dengan kaki bagian dalam ya. Jadi anak-anak sudah bagus cukup ya, bagus dalam mengingat melakukannya ya. Nah, kemudian untuk minggu depan ya, di minggu depan kita akan mempelajari mengenai masih dalam permainan sepak bola, yaitu kontrol atau menghentikan bola ya, menghentikan bola. Nah, jadi ini pasangannya tadi kalian passing aja. Kemudian minggu depan kita akan kombinasikan dengan kontrol yang baik itu seperti apa ya. Jadi itu yang kita akan lakukan. Kemudian untuk anak-anak setelah ini ya di rumah untuk minggu depan kalian kerjakan LKS-nya, jawab-jawab soal itu ya untuk menambah wawasan kalian. Oke? Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, jadi satu kata sebelum Pak akhiri ya. Jadi ingat, disiplin berlatih sekarang, sukses di masa depan. Kalian harus ingat itu ya. Semakin banyak ilmu yang kalian ketahui, semakin bagus ya. Bahwa pengetahuan itu adalah power ya. Power is knowledge. Jadi kalian nggak mudah tipu-tipu. Oke? Nah, jadi mari kita tutup kegiatan pembelajaran PJOK hari ini. Silakan Pak Budi pimpin doa. Baik teman-teman, Bapak Guru, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Pagi ceria. Oke, terima kasih. Pak Syarif. Oke, Pak, Ibu Pamong dan Pak dosen sudah, terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, silakan Ibu Pamong. Iya, kalau sampai diawali dengan tepuk tangan itu berarti ada tanda yang baik. Tanda-tanda senang toh? Iya. Pasti itu sudah bisa terjawab bahwa di dalam masukan-masukan yang tadi yang diharapkan itu sudah dapat ya, sudah dapat di Pak Budi. Tetapi ada tetapinya ada sedikit saja kecil. Tadi Pak Agung, Pak. dosen, Pak Agung, maaf. Pak Agung berapa menit yang dikasih? 50 menit, Pak. Bu. 20 menit ya? Apanya? 50 menit? Maksudnya ya, 50 menit. Tapi kalau saya ini sudah lebih dari waktu saya catat dari tadi, lebih dari 50 menit. Itu dulu. Saya tetap mengikuti arahan dari Pak dosen, jadi saya buat catatan start mulai jam berapa dan saya lihat pantau di jam saya. Ya. Maaf Bu, saya juga catat Bu, 47 menit di sini. Ya. Ya saya catat juga. Apa jam saya lebih cepat? ini Bu, saya catat juga pakai jam. Oh iya. Tetapi saya punya ya. Di sini sudah sekitar lewat 10-an menit ya kalau punya saya di sini. Entah mana jam mana yang terganggu saya tidak tahu, tapi punya saya itu. Karena Pak Agung mulai dari jam saya di sini itu saya catat 13 jam 12.30 ya. 30:30. Iya. Siap Bu, siap. Kemudian itu yang pertama, yang kedua sedikit tetap ada saja. Ada saja, kita itu manusia terbatas. Sedikit persepsinya saja yang belum
terlihat secara baik. Apersepsinya saja. Kalau apersepsi sudah dapat secara baik itu sudah. Apersepsinya belum terlalu, dia hanya bersifat pertanyaan melulu. Rata-rata dari peserta pertama sampai terakhir itu dalam bentuk pertanyaan materi lalu. Iya, ingat itu. Padahal kalau mau materi lalunya gitu, Bu? Iya, materi yang sudah disampaikan. Padahal kalau mau ikut sebenarnya, Anda baru memulai praktek ini dengan baru pertama. Kalau ikut sebenarnya, anggap saja ini materi pertama, ya. Jadi kalau mau praktek itu seharusnya apersepsi itu dicari cara yang baik untuk memulai materi itu. Misalnya ada pengandaian ini apa sepertinya? Contoh perumpamaan. Iya, perumpamaan itu yang nantinya mengarah ke materi aja. Itu bisa dapat, ya. Contohnya tadi kemarin kalian menonton gini enggak gitu ya? Iya. Nonton pertandingan timnas enggak kemarin, nah gitu mungkin, Bu, ya? Nah, itu bisa. Itu bisa masuk di apersepsi, ya. Nah, jadi jangan melulu pertanyaan di pelajaran kemarin itu saya belum maksudnya belum terlalu dapat, ya. Usahakan kali berikut semuanya harus berusaha punya persepsi yang lebih baik lagi, yang menjurus kita baik itu dalam materi praktek maupun teori di kelas, ya. Itu saja. Yang lainnya sudah baik, bagus sekali, makanya dikasih dikasih tepuk tangan, reward yang luar biasa. Nah, diusahakan yang lain-lain juga harus dapat. Ya, berarti sudah. Iya. Yang video sudah. Nah, praktek saya tadi pikir saya sudah mau selesai. Prakteknya belum. Tahu-taunya praktek di bagian terakhir setelah LKPD, ya. Baik, bagus. Terima kasih. Kalau itu dari saya, terima kasih. Terima kasih, Bu Pamong. Ya, Pak dosen, terima kasih. Iya. Dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, artinya ulang lagi, talent bakatnya udah ada jadi guru, ya. Itu udah dapat itu. Ya, teknik itu banyak, strategi itu banyak. Ya. Jadi bisa dengan suara, bisa gimmick, bisa macam-macam. Nanti itu sebentar, ya di sini belum terlalu nampak kita ngajarin, kita arahkan ini. Iya. Runtut semua, Pak. Runtut. Sampai di lapangan itu lain lagi. Analisis semua dapat. Tiap ngajar skill, tiap materi berbeda ngajar. Nah, ini tantangan di sini. Ya, iya. Betul tadi apa kata Ibu tadi, jadi sudah bagus tapi ya tetap juga ada ya harus dikasih masukan. Ya rata-rata itu betul. Ya, persepsi itu yang belum dapat itu. Jadi nanti kalian setelah di ngajar sana baru saya bakar kalian untuk jadi seorang guru olahraga yang tampil pakaiannya seragam gagah betul tuh. Cara berdiri, ya, kepemimpinan, mimik, gaya, toh semua itu ya baru saya sampaikan bahwa itu yang bagus, performance penampilan itu, ya. Itu nanti di sana tuh, ya. Iya. Lalu kemudian menarik itu dia persepsi, mulai guru itu di situ. Kita nih kalau penilai itu cuma mengikuti, bakatnya udah ada di sana. Gimana dia mulai jalankan ini? Membuka dan sebagainya. Jadi kalau tadi kan saya sudah bilang mengingatkan minggu lalu itu tuh kan ya bagian dari kalau di penilaian kami itu bagian kedua. Bagian pertama itu penilaian pertama itu tuh persepsi. Penilaian kedua itu yang namanya stimulasi. Ya, stimulasi itu jadi bahwa mau menuju ke sini Anda pancing dengan materi kemarin terbagian dari stimulasi. Itu di penilaian kedua. Jadi ingat stimulasi itu juga punya poin. Persepsi punya poin.
Nah, Agung saya akan menanyakan kemarin itu berarti itu masuk dalam stimulan ya. Akarnya di sana. Jadi itu penting karena bagian dari indikator kedua. Tapi persepsi yang belum dapat. Nah, berhubungan dengan sepak bola kan, Agung ajar sepak bola tuh. Ya, Pak. Lagi ramai ini kita bawa anak-anak itu, mereka berpikir tuh, siapa yang nonton Arema sama Persiba Surabaya? Waduh, kasihan ya, banyak orang meninggal. Waduh, nah, kira-kira apa yang salah? Nah, nanti ada yang singgung panitia atau polisi atau apa. Artinya bahwa mereka menonton, tetap kita ada kasihan begitu. Nah, lalu baru kita angkat. Nah, itulah olahraga, itulah sepak bola. Sangat digemari banyak orang, kan kita angkat dulu tuh. Nah, seperti anak senang begitu, senang. Atau siapa kenal Messi? Cristiano Ronaldo. Nah, itu mancing untuk sepak bola itu. Nah, seperti itu. Baru mereka udah menarik. Nah, sebentar kita masuk ke sana tuh ya. Paham ya? Itu persepsi sebagai contoh itu. Ada yang menggunakan media, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, tapi tergantung kita seperti apa tuh. Ada dalam bentuk media juga enggak apa-apa, ya. Memancing anak-anak misalkan senam itu, lalu siapa pernah meroda, siapa pernah merol, padahal tujuannya nanti sebentar nanti di Pak Syarif ini adalah untuk senam irama. Nah, kita pancing dengan yang meroda-meroda itu dulu atau yang lain-lain itu dulu. Baru kita tujuannya itu menuju ke irama tuh. Nah, itu. Ya persepsi itu bukan susah ya, gampang sih. Cuman kalau nggak mampu orang-orang Riau, kalau saya ngajar kemarin di Riau, mereka punya pantun-pantun itu. Nah, itu menuju ke sana tuh. Orang-orang Melayu tuh, nah, terkenal dengan pantun-pantun itu kan pantun-pantun juga menuju ke sana. Nah. Ya, jadi oke, Agung udah lumayan, tinggal nanti diperbaiki itu masukan-masukan itu. Oke, saya tidak ikuti betul-betul tadi karena saya percaya itu Ibu Pamo akan melihat satu-satu aing kepala sekolah tidak main-main itu dengan catatan-catatan itu. Jadi kalian nanti setelah akhir hari ini kalian jadi ya guru profesional ya, inovatif betul-betul ini ya, kreatif dan inovatif ini ya, profesional. Iya.